Assalamualaikum. Hai semua, kali ini Ambu mau membuat roti unyil. Yang ingin tahu resepnya seperti apa? Tonton sampai selesai ya. Pertama-tama kita akan siapkan dulu bahan-bahannya. Ada tepung terigu, kita pilih yang proteinnya tinggi karena ini glutennya paling banyak. Gluten ini berfungsi agar adonan elastis dan mengembang. Berikutnya ada gula. Selain pemberi rasa manis, gula juga berfungsi memberikan aroma dan warna pada roti dan juga menjadikan roti lebih awet. Kemudian ada ragi instan. Pastikan raginya masih bagus. Kalau misalnya sudah jelek, nanti tidak akan terjadi fermentasi. Selanjutnya ada susu cair. Susu cairnya kita gunakan yang dingin karena kita akan menggunakan mixer untuk mengaduk adonan. Berikutnya ada kuning telur. Kita gunakan kuningnya saja agar rotinya lebih lembut. Lalu ada margarin atau boleh juga menggunakan butter. Kalau menggunakan butter, aroma dan cita rasa rotinya lebih enak. Dan yang terakhir ini ada garam. Garam sebagai pemberi cita rasa dan juga mengontrol laju fermentasi. Nah, ini dia bahan-bahannya sudah Ambu kelompokkan biar lebih mudah diingat. Yang pertama ada bahan A, yaitu susu cair dengan kuning telur. Kita aduk sampai rata. Untuk resep yang lengkapnya silahkan lihat di deskripsi ya. Nah, kemudian ini ada bahan yang B. Bahan yang B terdiri dari tepung terigu, kemudian ada gula pasir, dan ada ragi instan. Setelah dimasukkan ketiga bahan tersebut, lalu kita akan aduk rata terlebih dahulu. Kemudian kita akan campurkan antara bahan A dengan bahan B. Bahan A yang tadi yaitu susu dengan kuning telur. Nah, kita masukkan seperti ini. Kita masukkan dulu susunya sebagian, jangan semua. Kita aduk dulu, kita lihat dulu adonannya. Kalau misalnya masih kurang, bisa kita masukkan kembali. Untuk menguleni adonan, Ambu menggunakan hand mixer karena belum memiliki stand mixer. Tapi di sini ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan ketika menggunakan mixer agar adonan roti kita jadi dan hand mixernya tetap awet. Yang pertama, kita gunakan adonan di bawah 300 gram karena kalau misalnya di atas itu mixernya tidak akan kuat dan cepat rusak. Dan yang kedua, jangan terlalu sering kita menggunakan hand mixer ini untuk membuat roti. Selanjutnya, setelah adonan tercampur rata seperti ini, kita masukkan bahan C, yaitu garam dan margarin. Ternyata pemberian garam ini sangat penting. Selain memberikan cita rasa, juga untuk mengontrol fermentasi. Jika tidak dikasih garam, fermentasi pada roti akan lebih cepat sehingga nanti warna rotinya akan cenderung lebih pucat. Dan ternyata garam juga bisa menahan gas agar adonannya tidak cepat turun. Kemudian kita akan lihat adonan. Kalau misalnya dirasa terlalu lembek, kita bisa tambahkan sedikit tepung lagi. Kita uleni terus adonan sampai adonannya kalis. Nah, ciri-ciri kalis ini adalah, perhatikan ini, si adonannya tidak lengket lagi ke wadahnya, kemudian akan terlihat mengkilat, dan kalau misalnya kita pegang pun tidak akan lengket. Dan nanti kalau misalnya kita regangkan, si adonannya sangat elastis dan tidak mudah robek. Nah, contohnya seperti ini. Nih, kalau misalnya kita regangkan seperti ini, jadi tidak akan robek, tidak mudah robek. Jika adonan sudah seperti ini, berarti kita sudah selesai menguleninya. Nah, kemudian sebelum kita istirahatkan adonan, kita bentuk dulu bulat-bulat seperti ini, kita potong-potong. Kalau ingin sama ukurannya bisa ditimbang. Misalnya untuk satu adonannya 20 gram atau 30 gram.
Nah, untuk sebesar ini ambu jadi sekitar 45 potong sebesar ini. Setelah selesai dibentuk, kita istirahatkan adonan dengan ditutup lap kering atau plastik wrap selama 10 menit. Adonan diistirahatkan bertujuan agar ragi dan adonan bisa bekerja membentuk karbon dioksida sehingga si adonannya akan mengembang. Lalu kita akan siapkan loyang dengan diolesi margarin terlebih dahulu dan kita siapkan juga bahan isiannya. Di sini ambu cuman pakai meses sama keju, tapi kalau ingin yang lain juga boleh, misalnya pisang, sosis, selai ataupun yang lainnya. Nah, kemudian kita akan bentuk-bentuk rotinya. Caranya banyak sekali. Nah, ini ambu cuman pakai cara yang atau bentuk yang sederhana. Ini bentuk yang pertama yang paling sederhana, yaitu hanya berbentuk bulat saja. Nah, kemudian ini bentuk yang kedua. Kemudian ini bentuk yang ketiga, ini hampir sama dengan yang pertama, bentuk bulat, cuma nanti kita kasih variasi sedikit. Dan sebetulnya masih banyak lagi bentuk-bentuk roti unyil yang bisa kita buat. Ini hanya beberapa contoh saja, contoh-contoh yang paling sederhana. Lalu setelah adonan dibentuk, kita akan istirahatkan adonan selama sekitar 40 atau 45 menit sampai adonannya akan mengembang menjadi 2 kali lipat. Sesaat sebelum kita akan memanggang rotinya, kita siapkan dulu bahan olesan sebelum kita panggang rotinya. Bahannya hanya ada 2, yaitu kuning telur dan susu cair. Kita satukan seperti ini. Kemudian kita oles adonan rotinya dengan kuning telur dan susu yang tadi, oles-oles seperti ini sebelum kita panggang. Pengolesan ini akan memberikan aroma dan warna yang cantik pada roti setelah dipanggang. Atau misalnya kalau ingin ditambahkan dengan taburan juga boleh, misalnya ditaburi dengan
wijen atau juga ditaburi dengan gula atau yang lainnya. Jika sudah selesai, kita siap panggang si rotinya. Kita panggang dengan suhu oven sekitar 180 derajat Celcius. Nah, ini dia, kalau sudah matang kita keluarkan, dan sesaat setelah dikeluarkan kita olesi dengan margarin. Nah, ini ketika masih panas kita olesi dengan margarin. Ini akan membuat rotinya menjadi wangi dan rasanya pun jadi lebih enak. Ini dia rotinya sudah jadi. Dari 250 gram terigu ini jadi 45 buah roti. Nah, kalau ingin lebih awet, kita simpan rotinya di dalam wadah yang tertutup atau pakai plastik. Ini hasilnya rotinya sangat lembut. Jadi kalau bikin di rumah sehari juga sudah habis. Jadi nggak pernah disimpan lama. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.